warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah ya. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang unsur intrinsik dalam dongeng. Selamat menyimak, perhatikan baik-baik ya. Anak-anak, pernahkah kalian diceritakan dongeng oleh ayah ibu sebelum tidur? Iya. Siapa di antara kalian yang suka membaca buku tentang dongeng? Oh, banyak sekali anak-anak yang suka dongeng. Bu Susi juga suka cerita dongeng. Nah, kalian tahu nggak apa itu dongeng? Dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa yang bersifat fiksi atau tidak nyata dan hayalan atau benar-benar tidak terjadi. Dongeng juga merupakan cerita lama yang disampaikan turun-temurun dari nenek moyang. Fungsi dari dongeng adalah mengajarkan nilai moral atau pesan mendidik untuk pembacanya, serta bersifat hiburan bagi pembaca. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur dongeng. Struktur dongeng meliputi 3 hal, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan yaitu berisi kalimat pengantar untuk memulai sebuah karangan dongeng. Contohnya, pada zaman dahulu kala bla 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 bla. Atau di sebuah hutan hiduplah bla 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 bla. Contoh lainnya, suatu hari hiduplah bla bla bla. Struktur dongeng selanjutnya adalah isi atau peristiwa, yaitu bagian penting inti dongeng yang isinya kejadian atau peristiwa yang disusun sesuai urutan waktu. Selanjutnya, penutup. Penutup dalam ini adalah kalimat yang biasa dipakai untuk mengakhiri cerita dongeng. Contohnya, akhirnya mereka bisa hidup bersama selamanya. Ciri-ciri dongeng. 1. Dongeng diceritakan dengan alur yang sederhana. Artinya, jalan ceritanya sederhana. 2. Alur ceritanya singkat dan cepat. 3. Karakter tokohnya tidak diceritakan secara rinci. 4. Peristiwa dalam cerita merupakan hayalan dan tidak benar-benar terjadi. 5. Dongeng disampaikan turun-temurun sebagai cerita hiburan pengantar tidur. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur intrinsik dongeng. Unsur intrinsik dongeng yaitu unsur-unsur yang terdapat di dalam dongeng, meliputi 1. Tema atau ide pokok yang mendasari sebuah cerita. Contohnya, tema dongeng yaitu tentang persahabatan atau tema tentang keluarga. 2. Tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita dongeng. Misalnya, hewan, manusia, dan tumbuhan yang diberi nama. 3. Alur, yaitu urutan peristiwa dalam dongeng atau biasa disebut jalan cerita. 4. Amanah, yaitu pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Unsur yang kelima adalah latar. Latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana dalam cerita. Jadi latar ada 3, yaitu latar waktu, seperti pagi hari, siang hari, atau sore hari.
Latar tempat misalnya di hutan, di sungai, atau di tempat lain. Latar suasana yaitu suasana mencekam, suasana menakutkan, atau suasana ceria. Unsur yang keenam yaitu watak atau karakter pelaku dalam cerita. Watak dalam cerita ada 3 macam, yaitu protagonis, yaitu pelaku cerita yang mempunyai karakter baik. Antagonis, yaitu pelaku cerita yang mempunyai watak jahat. Kemudian tritagonis atau pelaku yang mempunyai watak sebagai penengah. Berikut ini kalian bisa menyimak cerita dongeng Kisah Semut dan Merpati yang Bu Susi ambil dari buku kelas 3 tema 2 halaman 66 sampai 67. Simak baik-baik ya. Pada suatu hari, seekor semut sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Air sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan berusaha untuk menepi, tapi tidak berhasil. Seekor burung merpati yang kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintas di atas sungai melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun dan akhirnya berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap, berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Sesegera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting kesakitan. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Dari pembahasan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dongeng merupakan cerita hayalan untuk diambil hikmahnya dan sebagai hiburan bagi masyarakat. Nah, anak-anak, semoga penjelasan pelajaran hari ini dapat bermanfaat ya. Selamat belajar dari rumah dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.